Wanita seksoi ini sedang mandi. Cairan hitam menyembur keluar. Emma tidak pernah tahu apakah itu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Apa cairan hitam di lantai? Emma panik. Dengan cepat menutup dengan tangannya. Tetapi celahnya sangat besar. Bagaimana bisa dua tangan menutupinya? Siapa yang membuat tubuhmu seperti ini? Emma hanya ingat, tadi pagi, dia bangun dari hutan tanpa bisa memahami tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Dengan siapa di malam sebelumnya? Emma tidak ingat apa-apa. Di bawah malam yang gelap, Emma kehilangan tidurnya. Dia bangun untuk mencari tahu ini. Sebelumnya, juga harus bermain. Berjalan di atas kulit ular. Di antara kedua kakinya dan masuk. Emma menjerit ketakutan. Melihat ke belakang. Dia dengan cepat turun dari tempat tidur. Ternyata, bahwa Emma sedang bermimpi. Tidak ada permainan di tempat tidur. Kemudian perutnya melilit. Untuk sementara, ini jelas hamil. Tetapi siapa ayahnya? Bahkan anjingnya tidak mengetahui. Pergi ke kafetaria untuk bekerja. Mual di pagi hari. Memperkenalkan Emma ke klinik swasta. Dokter memberinya sebuah alat kecil sepanjang 10 meter. Mengoleskan minyak pelumas. Dan perlahan-lahan mendorong jauh ke dalam alat kelamin Emma. Melalui perangkat, seorang anak sangat sehat. Tetapi siapa anak itu? Pada akhirnya, dia tidak terlalu peduli. Sekarang Emma hanya ingin membuangnya. Tetapi selama dia minum pil, perutnya akan sakit. Sepertinya bayi mencoba menghentikannya. Jika bayinya sudah sangat pintar, memutuskan melahirkan saja. Emma dan dokter berbicara. Dokter menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ini akan disebut kecemasan sebelum melahirkan. Berenang akan lebih baik. Tidak ada di sisi ini. Tetapi berdarah lagi. Cairan merah mengikuti. Emma terus berenang. Emma terus mengayuh di dalam air. Tidak mengetahui bahwa ada darah di belakang semua orang. Di kolam takut untuk melompat keluar. Hanya Emma yang berenang di dalamnya. Menunggu untuk berenang ke atas. Melihat kolam yang berwarna merah. Seluruh tubuh Emma samar-samar. Kehamilan begitu menakutkan. Setelah pendarahan berhenti, Emma mengangkat bajunya. Perutnya tidak hanya besar dan bulat, tetapi juga terdapat garis darah biru. Terlintas di pikiran, rambut yang dulu tebal, sekarang lebih tipis. Mengetahui keadaan tubuhnya, Emma membuat janji dengan Ted di klinik. Untuk memeriksa melalui belayan dokter. Dia mengatakan, itu tidak apa-apa, pendarahan itu terjadi. Karena bayi tumbuh terlalu banyak gula darah varises. Tetapi, dokter mendorong Emma. Hampir semua wanita hamil memiliki gejala seperti ini. Emma juga percaya setengah tidak percaya. Ted kembali berinisiatif untuk menyiapkan makan malam untuk Emma. Sikap yang begitu baik, sangat menyentuh Emma, dan dia berencana untuk membayar pria jujur ini. Keduanya hampir mencapai klimaks, ketika pemandangan aneh muncul di depan mata Emma malam itu. Itu seperti monster dengan mata bengkak, diposisikan tepat di atas tubuhnya. Memegang sesuatu yang halus. Hal berikutnya yang tidak dipedulikan Emma adalah, apa yang saya lakukan pada Ted. Dan kemudian, saya mengusir Ted, yang dimaksudkan untuk membiarkannya memberi Emma kejelasan tentang masalah yang diverifikasi secara online, masih membuatnya menemukan wanita hamil dengan varises. Emma telah mencukur rambutnya. Dia sedang mengemudi, ketika mobilnya berhenti. Hanya untuk melihat wanita ini dalam situasi yang sama seperti dia. Mereka berdua seperti orang sakit. Dalam situasi yang sama, saling mengasihani. Satu sama lain berpelukan erat. Dua orang yang berbicara seperti itu menemukan bahwa mereka berdua berada di hutan kecil. Dan ketika mereka bangun, mereka samar-samar melihat hutan kecil ini. Dengan niat bersembunyi di tempat rahasia. Ketika Emma datang ke hutan kecil itu, dia terkejut. Melihat di depannya ada ladang hijau, yang tumbuh dari yang kering. Pohon besar di tengah ditebang bersih. Tepat di depan mataku, pemandangan aneh muncul lagi. Perutku langsung pecah. Lalu aku jatuh di atas noda darah. Dan tak lama kemudian, rasa sakitnya begitu kuat, hingga aku terkapar di tanah. Hari sudah gelap, ketika dia bangun. Emma telah pindah, setengah hari di hutan. Ini sungguh aneh. Tapi Ted tidak peduli, tiba-tiba memeluknya, dan tidak tahu bagaimana menemukannya. Dengan sangat cepat,
Dia membawanya ke klinik, berpikir untuk membiarkan dokter menemuinya. Dokter menutup pintu. Dokter ini juga memiliki masalah. Memang, Emma tidak sengaja mendengar dokter dan Ted berbicara. Menyuruhnya untuk tidak membiarkan Emma melarikan diri. Ternyata, dua orang ini adalah kelompok. Emma tidak bisa menunggu. Dia berjalan. Wanita hamil itu terjebak di tempat tidur oleh beberapa orang dokter. Membius kakinya untuk menstabilkan suntikan. Tidak lama sebelum Emma menetap. Ketika dia membuka kembali matanya, dia menemukan tangan dan kakinya diikat ke tempat tidur. Ketika ruangan itu kosong, Emma mengguncang ranjang rumah sakit dengan putus asa. Menyebabkan bingkai foto di lemari jatuh. Pecahan kaca telah memotong tangannya. Darah menetes kemana-mana. Emma tidak terlalu peduli. Sekarang, melarikan diri dari hidupnya sangat penting. Emma segera meninggalkan klinik. Tidak peduli apa masalah di perut. Sekarang kita harus keluar. Melalui kartu kecil, Emma pergi ke klinik bawah tanah yang dikeluarkan dokter. Penjepit membuka alat kelamin Emma. Apa yang dia pikir adalah prosedur kecil, tapi senter bersinar seperti ini. Dokter tersentak. Berlatih selama beberapa dekade. Pertama kali saya melihat kasus seperti ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Dave bergegas menemukan seseorang. Dokter tidak peduli. Langsung menendang Emma. Terakhir kali Ted kembali, Emma buru-buru bersembunyi di balik batu. Mengambil batu. Sementara Ted tidak memperhatikan. Mengangkat tangannya untuk melempar. 1 detik kemudian, ia berbaring. Meregangkan perutnya yang sakit. Sudah terlambat untuk pergi ke rumah. Sakit Emma memegang cabang di tangannya. Dari kontraksi itu, bayi lahir. Tampak seperti bayi normal. Emma mengambil pisau kecil untuk memotong tali pusar. Ketika Emma memeluk bayi, tiba-tiba seorang dokter ingin merebutnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa anak, pada hakikatnya lemah, ibu menjadi kuat. Emma berteriak melawan, mengambil pisau kecil dari lantai, menjadikan pisau sebagai senjata Emma. Kemudian, mengejar dokter yang mengambil bayi. Emma mencuri mobilnya. Setelah dia pulang, dia memandikan dan menemukan ada keanehan yang terlihat di sudut mulut bayinya. Terlihat wajah bayinya mulai dipenuhi darah biru.